Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rizkyani dari mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman informasi terhadap jurnal yang berjudul tentang analisis potensi elektrik berbagai elektrolit alam sebagai sumber energi terbarukan. Tujuan untuk mengetahui besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh setiap elektrolit yang digunakan, yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sumber energi listrik terbarukan. Abstrak yaitu karakteristik elektrik air sungai, air payau, air rawa, mata air, dan air hujan dapat diketahui dengan menggunakan elektroda. Pasangan elektroda yang digunakan pada penelitian ini adalah elektroda CuZn dan CZn. Pengukuran karakteristik dilakukan dengan menggunakan beban LED 1,2 watt dan saat beban dilepas. Sel elektrolit yang digunakan terdiri dari 20 sel yang dirakai secara seri dan volume 200 mili per sel. Arus maksimum 1 menggunakan elektroda CuZn yang dihasilkan air payau 1,58 Ma, air sungai 0,8 Ma, air rawa 0,57 Ma, mata air 0,21 Ma, dan air hujan 0,11 Ma. Sedangkan menggunakan elektroda CZn, arus maksimum 1 yaitu air payau 1,54 Ma, air sungai 0,01 Ma, air rawa 0,8 Ma, mata air 0,26 Ma, dan air hujan 0,09 Ma. Jenis air yang mempunyai karakteristik elektrik terbaik adalah air payau, di mana didapatkan intensitas cahaya 1192 lux, dan kedua yaitu air sungai dengan intensitas 121 lux. Pendahuluan. Dalam pendahuluan yaitu kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Berdasarkan data Ketenaga Kelistrikan Nasional tahun 2015, total kapasitas pembangkit yang terpasang adalah 53,585 MW dengan rincian 70% PLN, 5% Private Power Utility, dan yang merupakan pembangkit terintegrasi 20% Independent Power Producer yang merupakan listrik swasta, dan 5% pembangkit izin operasi non-BPM. Permintaan listrik diperkirakan meningkat dengan laju pertumbuhan 8,8% per tahun. Pemanfaatan energi alternatif dari air sebagai sumber energi listrik menjadi salah satu pilihan. Ditinjau dari geografis Indonesia, pemanfaatan air sebagai penghasil energi listrik sangat potensial karena sumber air yang melimpah dan belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk menghasilkan sumber energi alternatif dari air. Energi listrik pada reaksi elektrokimia dapat terjadi melalui dua elektroda yang memiliki beda potensial dan terhubung pada bahan elektrolit. Proses elektrokimia membutuhkan media penghantar sebagai tempat terjadinya serah terima elektron dalam suatu sistem reaksi yang dinamakan larutan. Larutan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan bukan elektrolit. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mengandung ion-ion yang terlarut yang dapat menghantarkan arus listrik yang sangat baik, sehingga proses serah terima elektron berlangsung cepat dan energi yang dihasilkan relatif besar. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan
Larutan yang mengandung ion-ion terlarut cenderung terionisasi sebagian, sehingga dalam proses serah terima elektron relatif lambat dan energi yang dihasilkan kecil. Namun demikian, proses elektrokimia tetap terjadi. Untuk larutan bukan elektrolit, proses serah terima tidak terjadi. Analisis karakteristik elektrik air laut sebagai sumber energi listrik terbarukan telah diteliti oleh Ensep Hudaya tahun 2016 dengan menggunakan 3 variabel elektroda yaitu CZN, CUAI, dan CUZN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elektrolit air laut yang dihubungkan dengan ketiga pasangan elektroda tersebut sudah dapat menghasilkan energi listrik dengan variasi bahan elektroda dan volume air laut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin lama penggunaan elektrolit air laut dengan beban yang diberikan, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin berkurang. Pada penelitian ini memanfaatkan cairan yang berada di sekitar lingkungan masyarakat sebagai sumber energi listrik yang baru dan terbarukan yaitu air rawa, mata air, air sungai, air hujan, dan air payau dengan menggunakan 3 variabel elektroda yaitu CZN, CUAI, dan CUZN. Hasil dari penelitian analisis elektrik berbagai elektrolit alam ini yaitu mengetahui besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh setiap elektrolit yang digunakan yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sumber energi listrik terbarukan. Metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air sungai, air payau, air rawa, mata air, dan air hujan sebagai elektrolit. Akrilik untuk membuat media tempat penampungan elektrolit. Tembaga, seng, aluminium, karbon, perekat, kabel, jepit buaya, lampu LED 1, 2 watt untuk menguji keberadaan karakteristik elektrik. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multimeter digital, DTS meter, pH meter, gergaji besi, tang, gunting, gelas ukur, refraktometer, dan spidol atau pensil. Pembuatan media tempat uji dibuat dari bahan akrilik yang dibentuk menjadi kotak persegi agar dapat digunakan untuk menampung berbagai elektrolit yang akan dibandingkan karakteristik elektriknya. Yang pertama, gambar A yaitu ada voltmeter yaitu media tempat uji karakteristik elektrik elektrolit pada pengukuran tegangan saat beban dilepas. Pengukuran tegangan menggunakan beban. Yang kedua yaitu LED. Dan yang ketiga yaitu LED sama aja dan pengukuran arus elektrolit. Data pengamatan akan diambil setelah elektrolit dan elektroda ditempatkan pada sel yang sudah dibuat dan dibiarkan selama 24 jam. Data yang diambil terdiri dari data pengamatan karakteristik elektrik berbagai elektrolit saat beban dilepas, data pengamatan karakteristik elektrik berbagai elektrolit saat menggunakan beban, data pengamatan zat terlarut pada berbagai elektrolit, pH berbagai elektrolit. Gambar 2 yaitu menunjukkan cara pengambilan data karakteristik elektrik berbagai elektrolit. Pengambilan data karakteristik berbagai elektrolit dilakukan selama 72 jam dengan selang waktu pengambilan data 2 jam. Juga dilakukan pengambilan data setiap 2 jam selama 72 jam berupa keasaman dengan menggunakan pH meter. Zat padat terlarut dengan TDS meter. Intensitas cahaya yang dihasilkan oleh LED yaitu 1,2 watt menggunakan lux meter. Hasil dan pembahasan. Pengambilan sampel mata air diambil di wilayah Gisting, Provinsi Lampung, di mana pengambilan langsung dari sumber mata air. Air rawa diambil di Lempasing, di mana terdapat banyak tanaman bakau. Air hujan diambil di wilayah Kemiling, Bandar Lampung.
Sampel air payau diambil di Lempasing dan dilakukan sebuah metode pengamatan salinitas air payau menggunakan alat yang bernama refraktometer. Didapatkan nilai untuk air payau yaitu sebesar 3,3% atau dapat dikatakan bahwa dalam 1 liter yaitu 1000 mili. Air payau terdapat 33 garam, terutama namun tidak seluruhnya garam dapur. Dari sampel yang digunakan, air dikategorikan sebagai air payau bila konsentrasinya 0,05 sampai 3,5% atau menjadi saline bila konsentrasinya 3,5 sampai 5%. Lebih dari 5% disebut brine. Pada pengambilan sampel air sungai diambil di Jalan Saleh Raja Kusumayuda, Bandar Lampung. Dan dilakukan metode pengambilan data salinitas, didapatkan data mendekati angka 0 karena dari pengamatan putih dan biru bertemu di angka 0 atau dapat dikatakan bahwa dalam 1 liter atau 1000 mili air sungai sedikit sekali terdapat kandungan garam dari sampel yang digunakan. Analisis daya yang dihasilkan oleh air rawa. Setiap 1 jam sekali selama 5 jam berturut-turut dilakukan data pengujian dari sistem dengan beban berupa LED 1,5 watt. Grafik perbandingan antara penggunaan berbagai elektroda dengan elektrolit berupa air rawa ditunjukkan pada gambar 5. Pada gambar tersebut merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan terhadap waktu. Didapatkan bahwa pasangan elektroda CuZn menghasilkan rata-rata daya sebesar 2000,2418 mW. Pasangan elektroda CZn menghasilkan rata-rata daya sebesar 0,83736 mW. Dan pasangan elektroda CuAi menghasilkan rata-rata daya yang sebesar 0,41484 mW, maka dapat dikatakan bahwa menggunakan pasangan elektroda berupa CuZn lebih baik dibandingkan dengan CZn dan CuAi. Pada pengambilan data TDS, didapatkan nilai terbesar yaitu 349 ppm dengan perubahan yang sangat kecil. Ini adalah hasil pengamatan refraktometer air payau yaitu 3,3% dan yang sebelah kanan yaitu hasil pengamatan refraktometer air sungai mendekati 0%. Ini adalah grafik daya dan waktu pada elektrolit air rawa. Sedangkan pada pengambilan nilai keasaman didapatkan pH sebesar 7. Analisa daya yang dihasilkan oleh mata air, yaitu pada grafik 6, gambar 6, grafik hubungan antara daya terhadap waktu pada saat pengujian elektrolit mata air, merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan terhadap waktu. Didapatkan bahwa pasangan elektroda CuZn menghasilkan rata-rata daya sebesar 0,71848 mW. Pasangan elektroda CZn menghasilkan rata-rata daya sebesar 0,77984 mW dan pasangan elektroda CuAi menghasilkan rata-rata daya yang sebesar 0,07826 mW. Didapatkan bahwa penggunaan elektroda berupa CZn lebih baik dibandingkan menggunakan pasangan CuZn dan CuAi. Pada pengambilan data TDS didapatkan nilai terbesar yaitu 662 ppm dengan perubahan yang sangat kecil, sedangkan pada pengambilan nilai keasaman didapatkan pH sebesar 7. Yang ini merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan terhadap waktu. Didapatkan bahwa pasangan elektroda CuZn menghasilkan rata-rata daya sebesar 0,33564 mW,
pasangan elektroda CZN menghasilkan rata-rata daya sebesar 0,39024 MW dan pasangan elektroda CuAi menghasilkan rata-rata daya yang sebesar 0,08024 MW. Di situ yaitu pada grafik yang didapatkan bahwa penggunaan elektroda berupa CZN lebih baik dibandingkan menggunakan pasangan CuZn dan CuAi karena menghasilkan daya yang lebih besar. Pada pengambilan data TDS didapatkan nilai terbesar yaitu 105 ppm dengan perubahan yang sangat kecil, sedangkan pada pengambilan nilai keasaman didapatkan pH sebesar 7. Dikarenakan data yang didapat pada karakteristik elektrik air rawa, mata air, dan air hujan tidak terlalu besar, yaitu daya terbesar yang didapatkan oleh air rawa sebesar 2,02418 MW dengan menggunakan CuZn. Mata air menghasilkan daya sebesar 0,07826 MW menggunakan CuAi. Air hujan menghasilkan daya terbesar 0,39024 MW dengan elektroda CZN dibandingkan oleh elektrolit, air payau, dan air sungai. Dengan menggunakan CuZn dan CZN, maka dilakukan penelitian yang mendalaman menggunakan elektrolit berupa air payau dan air sungai dan pasangan elektroda CuZn dan CZN. Analisis daya dengan elektrolit air payau dan air sungai pada air dan air payau dilakukan selama 72 jam dengan selang waktu pengambilan data 2 jam. Data yang dihasilkan oleh masing elektrolit dapat dilihat pada gambar 8. Ini adalah gambar yang tadi dalam penjelasan perbandingan daya yang dihasilkan oleh air sungai dan air payau. Yang berwarna merah adalah air sungai, warna biru adalah air sungai. Namun perbedaannya yaitu yang merah yaitu CuZn, sedangkan yang biru yaitu CZn. Dan air hijau, yang berwarna hijau itu air payau, CuZn, dan air payau yang hitam yaitu CZn. Yaitu merupakan perbandingan daya yang dihasilkan oleh masing-masing elektrolit dengan uji coba menggunakan CuZn dan CZn. Dapat dilihat daya terbesar dihasilkan oleh elektrolit air payau dengan pasangan elektroda berupa CuZn pada jam pertama yaitu 12,008 MW. Berbeda dengan air payau yang dihasilkan daya lebih besar dan dapat membuat lampu LED menyala. Hal tersebut karena banyaknya kandungan NaCl pada elektrolit akan menghasilkan energi listrik lebih besar. NaCl atau garam yaitu terdapat di air payau merupakan salah satu elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Reaksi kimia dapat dilihat pada persamaan berikut yaitu L yaitu menguraikan dari Na plus Cl min. Unsur NaCl memiliki derajat ionisasi 1 atau mendekati 1 dan NaCl termasuk larutan elektrolit kuat serta dapat terionisasi sempurna dalam air. Penurunan tegangan disebabkan oleh pengkaratan yang terjadi pada lempengan CuZn dan C sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh. Korosi tidak dapat dihindari tetapi lajunya dapat dikendalikan. Laju korosi elektroda seng yang menggunakan elektrolit air payau jauh lebih besar dibandingkan laju korosi pada elektroda seng yang menggunakan elektrolit air sungai. Air payau merupakan media yang korosif karena kandungan Cl di dalamnya yang cukup tinggi. Analisis perubahan pH dengan elektrolit air payau dan air sungai. Pada setiap pengambilan data diambil juga data pengamatan parameter kimia berupa perubahan pH setiap 2 jam dari setiap penelitian menggunakan elektrolit air sungai dan air payau dengan dua jenis pasang elektroda CuZn dan CZn. Penggunaan CuZn dan CZn pada percobaan berdampak berbeda terhadap masing-masing elektrolit.
pH yang dihasilkan oleh masing-masing elektrolit dapat dilihat pada gambar 9. Ini yaitu perbandingan perubahan tingkat keasaman yang dihasilkan oleh air sungai dan air payau. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa elektrolit air sungai berubah dari air dengan derajat keasaman sebagai asam lemah, berubah perlahan menjadi basa lemah. Sedangkan pada air payau dari asam lemah perlahan berubah menjadi semakin asam. Analisis intensitas cahaya dengan elektrolit air payau dan air sungai. Dapat diketahui pada gambar tersebut bahwa intensitas terbesar yaitu yang dihasilkan oleh air payau dengan elektroda berupa CuZn namun mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu air payau dengan elektroda berupa CZn. Yang ketiga yaitu air sungai dengan elektroda CuZn. Dan yang terakhir yaitu air sungai dengan elektroda CZn, di mana intensitas yang didapatkan berbanding lurus dengan daya yang diamati karena intensitas bergantung dengan daya yang dihasilkan. Semakin daya besar maka intensitas juga semakin besar. Begitupun sebaliknya. Analisis Total Dissolved Solid atau TDS dengan elektrolit air payau dan air sungai. Pada setiap pengambilan data diambil juga data perubahan TDS setiap 2 jam dari setiap penelitian dengan menggunakan elektrolit air sungai dan air payau dengan 2 jenis pasang elektroda CuZn dan CZn. Penggunaan CuZn dan CZn pada percobaan berdampak berbeda terhadap masing-masing elektrolit. Perubahan TDS yang dihasilkan oleh masing elektrolit dapat dilihat pada gambar 11, yaitu perbandingan perubahan TDS yang dihasilkan oleh air sungai dan air payau. Kesimpulannya yaitu berdasarkan realisasi hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan elektrolit air payau dan pasangan elektroda CuZn terbaik mampu menghasilkan daya yang dapat menghidupkan LED 1,2 watt. Namun, nilai intensitas cahaya semakin lama semakin menurun dibandingkan penggunaan elektrolit berupa air sungai, air rawa, mata air, dan air hujan. Hal ini disebabkan oleh natrium klorida yang terionisasi secara sempurna, di mana semakin banyak kandungan natrium klorida di sebuah larutan akan menghasilkan energi listrik yang besar, karena natrium klorida dapat membantu mempercepat reaksi redoks dan penurunan intensitas cahaya disebabkan oleh perkaratan pada lempengan CuZnC yang berbanding lurus dengan kandungan natrium klorida pada sebuah elektrolit. Terima kasih. Semoga hasil ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.